Boros SD Musang Surya. SMP Muhammadiyah 6. Muhammadiyah 6. Jadi banyak dari terus. Ya, ternyata panggilan berkulit. Kantin Pulau Lale, Indonesia. Kantin Sumatera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi
على المريد وأرشدنا إلى صراط المستقيم والصلاة والسلام على أشرف الأنام الذي قام من الليل والناس نيام وعلى آله وصحبه الكرام أشهد أن لا إله إلا الله الملك الأعلى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الأنام سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Ya salam pimpinan cabang Muhammadiyah Nanggalo, pimpinan cabang, pimpinan ranting Muhammadiyah se-Kecamatan Nanggalo, pengurus Aisyah. Jadi nyebutnya apa Bu? Aisyah. Kecamatan Nanggalo beserta seluruh pengurus keluarga besar Muhammadiyah, SMP, SLB, dan sekolah Muhammadiyah ini untuk kecamatan Nanggalo. Insyaallah kita semua berkumpul yang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya pada hari yang penuh berkah ini, di tempat mulia ini kita berkumpul bersilaturahim dalam rangka menguatkan jati diri sebagai warga dan warga besar Muhammadiyah, mengokohkan jati diri sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebetulnya sebagai seorang yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan, yang sedang kita laksanakan, dan yang akan kita jalankan dari Allah SWT kita senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat dan salam kepada Muhammad semoga tersampaikan selalu buat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul Nabi Mulia yang diutus oleh Allah membawa ajaran yang sempurna dan sempurna, ajaran yang utuh dan lengkap, yang mudah-mudahan kita semua berusaha istiqomah dalam mencontoh dan melayani beliau dalam seluruh masuk kehidupan kita. Tentu beban berat kita sebagai keluarga besar Muhammadiyah itu harus mencatatkan betul peran dan inti-inti yang telah dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam kehidupan kita, dalam suasana dan keadaan apapun, dalam posisi dan kedudukan apapun, dalam jabatan dan pangkat apapun. Karena sesungguhnya kita sama Allah mengikut Rasulullah Muhammad SAW ini punya jalan terang, punya jalan mudah, punya jalan lebar untuk apa? Untuk melakoni Nabi Rasulullah SAW berada dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak Ibu, kita masih dalam suasana awal tahun baru Hijriah 1446 Hijriah. Ya, kita hari ini sudah berada di pekan pertama, baru lewat pekan pertama. Sebagai kader, sebagai generasi keluarga besar Muhammadiyah, kita hendaknya membiasakan yang itu agak istimewa, agak lain dibandingkan dengan orang awam. Ada orang awam menyebutnya dengan haram saja. Padahal saudara Anda berbeda. Kalau menyebutnya benar, sempurna menyebutnya syahrullah al-haram, bulan Allah al-haram. Karena satu-satunya bulan yang dinamakan langsung oleh Allah. Kalau bulan selain bulan yang lain itu bisa dinamakan disepakati oleh orang-orang Arab. Dulu sebelum Allah memberi nama baru kepada bulan pertama dalam tahun Islam, tahun Hijriah, nama dulu orang menyebutnya Sifrul Ula, zero pertama, menyebutnya itu Sifrul Ula, nol pertama, kosong pertama. Baru yang kedua namanya Safar, ketiga lebih awal, satu-satu nama bulan yang jadi langsung oleh Allah namanya Al-Muharram. Ya, apa bedanya Muharram dengan Al-Muharram? Kalau Muharram itu kullu syai'in muharram,
sesuatu yang diharamkan. Mencilok haram, berjudi haram, berzina haram, apalagi korupsi haram, tulas haram, mengambil hak orang haram, membuat dan mengisi privasi seorang tak sesuai dengan kenyataannya haram. Namanya apa? Perbuatan haram. Ketika al-muharram tidak maknanya. Lebih spesifik adalah karena kita berada di suasana yang suci, lahir dari sumber yang suci, maka kita tak boleh mendekati hal-hal yang membuat kesucian kita terlihat. Yang muharram itu supaya kita jauhi. Makanya diberi label al. Ditambah lagi dengan nama istimewa, bisa punya sunnahnya syahrullah al-muharram, bulan Allah yang mulia al-muharram. Sekurang-kurangnya kalau dia setelahnya benar al-muharram. Ya udah, ya, karena ada Bapak Ibu sekalian, spirit hijrah adalah spirit besar, spirit dasar, spirit luar biasa. Kenapa? Karena konsepnya dari Allah, skenario-nya dari Allah, esensinya perjalanan hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Al-Madinah Al-Munawwarah itu langsung skenario, bukan karena pemikiran tersebut, bukan karena pula ada yang sungguh-sungguh, tapi karena semua adalah apa satu kita membuat satu yang sudah dipakai. Membangun sebuah peradaban mulia yang kepada Muhammadiyah, Muhammadiyah, jamaah dan simpatisan Muhammadiyah, semua orang yang berada di bawah nama Muhammadiyah adalah mengikuti jejak yang pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Muhammadiyah memberi gelar, memberi istilah namanya Muhammadiyah berkemajuan. Artinya kita selalu berada di terdepan. Kita berada di posisi terdepan dalam seluruh bagian, baik kaumnya maupun kegiatannya. Amal usaha Muhammadiyah merupakan bagian dari kesatuan maupun semua kegiatan serupa kegiatan ini. Tidak boleh dipisahkan dan tidak lepas dari apa? Dari posisi kita sebagai berjuang, sebagai keluarga besar, sebagai anggota, sebagai orang-orang yang telah melekatkan diri bagian dari dunia. Kalau begitu kita asli tidak. Karena Al-Quran menuntut kita berikan apa Al-Quran Al-Quran? Allah Subhanahu wa taala wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Dan Muhammadiyah adalah minal muslimin. Harokat Muhammadiyah sebagai harokat, Muhammadiyah sebagai jamiah, Muhammadiyah sebagai organisasi, Muhammadiyah sebagai wadah perjuangan minal muslimin, bagian dari kaum muslimin. Maka kita tidak boleh lepaskan diri dari kaum muslimin lain. Tapi ketika kita berhadapan dengan situasi apapun, berhadapan dengan kondisi apapun, berhadapan dengan keadaan bagaimanapun, kita adalah warga Muhammadiyah yang jelas dan cahaya di belakang dia sama itu menandakan bahwa kita tak bisa jauh dari Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga apa yang kita lakukan? Selalu mengambil peran terbaik, mengambil posisi terdepan, mengambil dan menunjukkan jati diri ke Muhammadiyahan yang sabar.
saja. Yang pertama, pilarnya pilar ilahiyah. Muhammadiyah bergerak untuk maju, bergerak untuk jaya, bergerak untuk sukses, bergerak kemanapun dan dimanapun, tidak boleh lepas dari unsur ilahiyah. Apa itu? Wahyu. Itu pilar pertama, fondasi utama, nggak boleh dirubah. 2 tahun yang lalu, setahun yang lalu, ketika Sekarang pukul 10.24. Sekarang pukul 10.25. Sekarang pukul 10.25. Sekarang pukul 10.26. Dari jati diri warga Muhammadiyah. Kalau misalkan Abang tidak mau buka handphone, kamu berkaji. Tidak mau buka handphone. Kalau berkaji, maka alhamdulillah ini dengan perkembangan sains teknologi, perkembangan kemajuan zaman, sekarang handphone Al-Quran bisa diletakkan dalam handphone. Sudah mudah. Bukan hanya Al-Quran, ada terjemahnya, ada tafsirnya, ada tadaburnya, dan macam-macam. Yang alhamdulillah hari semakin maju luar biasa. Hari per hari semakin berkembang hebat. Maka kita tidak bisa disangka. Kenapa? Karena ilham itu datangnya dari Allah. Dan apakah Al-Quran? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Unsur penting dari wahyu yang kita dapatkan
Di sana disuruh Al-Baqarah, surah yang paling panjang dalam Al-Quran, menempati urutan kedua dalam Al-Quran setelah Al-Fatihah adalah surah Al-Baqarah. Apa inti surah Al-Baqarah itu? Yang panjang itu ternyata intinya kalau disimpulkan dengan satu kata, intinya surah Al-Baqarah apa? Takwa. Dan kalau cerita Muhammadiyah tidak bisa lepas dari takwa. Makanya Masjid Muhammadiyah banyak namanya Masjid At-Taqwa. Masa di daerah namanya Masjid At-Taqwa Muhammadiyah sebetulnya. Kita berkunjung kemana saja, kalau namanya Masjid At-Taqwa pasti identik. Kalau nggak menjadi bagian dari PBR, pasti menjadi bagian dari PDR atau sekurang-kurangnya bagian dari PDR. Kenapa? Karena itu bagian itu ruhnya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa taquni ya ulil albab. Berbekatlah. Perjalanan awal jauh. Kehidupan awal panjang walaupun singkat 60, 70, 80, tapi ukuran kehidupan itu sudah lama. Karena kalau dihitung ini, misalnya kalau Allah sebagai hamba Allah bisa berinya sebagai mumayyiz, orang yang sudah bisa membedakan mana benar mana salah, itu katakan umur 7 tahun, berarti umur 9 tahun sudah mukallaf, sudah ketiban beban, sudah diletakkan kewajiban kita. Kewajiban utama sebagai hamba Allah melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangan. Tetapi ada kewajiban yang terkait, kewajiban kita yang dalam bingkai Muhammadiyah disebut apa? Teologi al-Ma'ruf. Dulu Kiai Ahmad Dahlan, dan perlu kita tahu, mungkin sudah tahu di anak-anak ini. Apa itu Kiai Ahmad Dahlan itu? Muridnya orang Minangkabau yang pernah jadi imam di Mesir. Siapa itu? Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang sekarang alhamdulillah nama beliau disematkan di Masjid Raya Sumatera. Yang pada diresmikan persis tanggal 1 Al-Muharram 1446 Hijriah oleh gubernur sekarang dan dua mantan gubernur sebelumnya, Gubernur Ridwan Prayitno dan Gubernur Gamawan Fauzi. Tiga-tiganya bersama Ketua Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat menandatangani prasasti memberikan nama baru kepada Masjid Raya Sumatera Barat menjadi Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang dilaksanakan pada alhamdulillah dihadiri pula oleh anak cucu Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi kurang lebih 50 orang. Ada yang profesor, ada yang direktur, ada yang orang profesional yang tidak bisnis dan lain sebagainya. Alhamdulillah, mereka mungkin masih di sini tak bersama. Kalau sudah pulang ke sudah baik. Kemarin juga berkunjung ke kampung kelahiran Syekh Khatib Ahmad Khatib di Kota Bayak, di Agam. Alhamdulillah. Ini kenapa? Bahwa kenapa Muhammadiyah itu lahirnya di Jogja, tokoh sentralnya, pendiri utamanya orang agama, tapi yang paling berkembang, paling banyak penduduknya, paling banyak tokohnya justru dari Sumatera, dari Jakarta. Itu adalah sejarah yang tidak bisa dipisahkan. Mulai dari awal yang tidak bisa dilepaskan. Maka lihat tokoh-tokoh Muhammadiyah, tokoh-tokoh Muhammadiyah itu banyak orang Minang. Kenapa? Karena memang dari awal, dari mulai dibangun kita itu orang-orang yang sudah terlibat. Bahkan sebelum ada organisasi yang disebut Muhammadiyah, sudah ada ikatan batin yang luar biasa, ikatan keilmuan yang dahsyat. Jadi sana ilmu kita, sambungan ilmu kita secara organisasi akan sudah bersatu kepada Rasulullah SAW. Karena pendiri Muhammadiyah Syekh Ahmad Dahlan yang berawal dari nama beliau Syekh Muhammad Darwish itu juga anak cucu Rasulullah SAW. Bukan sejarah, tapi tidak pernah dipakai. Tapi sejarah tidak boleh dilepaskan. Ikatan tidak boleh ditunjuk. Lalu pilar yang kedua untuk membangun peradaban Islam dengan posisi kita sebagai Islam yang berkemajuan. Islam yang siap menghadapi tantangan zaman dimanapun, kapanpun. Alhamdulillah. Misalnya di Singapura sudah ada sekolah Muhammadiyah, di Australia ada Muhammadiyah College, di Malaysia sudah berkembang luar biasa. Yang terakhir adalah membangun
apa? Ini sekolah tinggi atau university yang terkait dengan yang terbaru cyber, University Cyber Muhammadiyah Malaysia itu sudah. Jadi anak-anak kita yang sekolah di sini, yang kemudian kalau pergi ke luar negeri, insya Allah tetap belajar, masih bisa belajar di Muhammadiyah, di Kolej Muhammadiyah Nasrani dengan tokoh yang luar biasa, masya Allah berkembang besar luar biasa. Di Malaysia juga sekarang lagi berkembang Spanyol. Karena waktu pemerintah Spanyol, alhamdulillah Muhammadiyah berhasil membeli satu gereja. Jadi biasanya dibangun gereja, dari gereja kata pakai. Di sini banyak ada gereja yang sudah berubah. Yang awalnya gereja sekarang jadi bar. Yang awalnya gereja sudah berubah menjadi kafe. Yang awalnya gereja berubah menjadi restoran. Maka Muhammadiyah lebih berat memainkan perannya, alhamdulillah bisa membeli gereja dan mengganti yang bermusik. Karena yang paling mudah adalah membeli rumah ibadah agama lain yang tidak terpakai dijadikan rumah ibadah bangsa. Itu jauh lebih ringan daripada membeli rumah umum kemudian dijadikan masjid. Itu berat. Jalannya juga alhamdulillah sudah berdiri dalam salah satu di Indonesia. Walaupun tidak disebut Muhammadiyah, tapi pemain intinya, orang utamanya, para penggerak dan kader-kader Muhammadiyah. Baik yang sekolah di sana maupun belajar di sana. Bahkan ketua cabang istimewa Muhammadiyah di Inggris itu ada putra dari mantan ketua wilayah Muhammadiyah Sulawesi Tenggara. Sekarang menjadi dosen di Cambridge University. Beliau menyelesaikan S3 dan menjadi dosen di sana. Apa kata beliau kepada saya? Ustaz, sengaja saya mau mengajar di situ. Bahkan kita masuk saya S3 pun saya masih berpikir apa? Karena yang belajar di kampus ini adalah anak-anak tokoh-tokoh internasional. Anak-anak orang hebat, anak presiden, anak perdana menteri, anak pejabat-pejabat di luar negeri yang sekolah di sana, yang bekerja di sana. Kalau itu tersambung, maka insya Allah cerita Muhammadiyah untuk menerangi alam semesta sebagaimana sang surya yang muncul setiap hari dari timur, bukan cerita Muhammad. Satu waktu akan berdunia, hari ini sudah berdunia, walaupun belum ada di tempat tapi gerakan terus maju. Kenapa? Karena pilar yang kedua dalam rangka membangun peradaban ini adalah pilar akal, membangun intelektualitas, membangun wawasan global, membangun wawasan dasar. Dan alhamdulillah Muhammadiyah menginspirasi dunia dengan apa? Mengkampanyekan apa yang disebut dengan kalender global atau jadwal global. Alhamdulillah Muhammadiyah sudah melakukan. Orang banyak bertanya di grup apa, di grup jaringan alumni Timur Tengah itu orang heboh. Kenapa? Karena Muhammadiyah mengkampanyekan apa yang disebut dengan kalender global. Supaya apa? Itu puasa dan kesehatan. Ada yang patah, ada yang ini, ada yang besok. Apalagi di dalamnya ada itu orang puasa lebih dulu. Saya pernah khutbah Idul Fitri di Pekanbaru. Kebetulan aku orang Sumandu, jadi pulang kepada orang rumah sama anak pulang dulu. Aku sedang umroh, aku khutbah kemudian pulang belakangan khutbah di Pekanbaru. Kemudian setelah selesai khutbah dari Pekanbaru lalu ternyata kita udah sholat kemarinnya. Ternyata orang baru sholat ramai setelah apalagi di beberapa waktu tempat kita lewati seperti di Pangkalan dan di Pariaman. Mudah-mudahan dengan demikian insya Allah saudara. Kenapa? Kita sudah mulai memanfaatkan apa yang memang Allah titipkan, Allah amanahkan kepada kita. Apa itu amal? Allah memberi akal untuk hanya satu-satunya kitab suci yang selalu membuka orang membuka alam pikirannya. Bukanlah persoalan tabu bagaimana bicara tentang ketuhanan dalam dimensi kehidupan. Kalau Tuhan tidak bisa dilakukan, Tuhan tidak bisa dipersoalkan, Tuhan tidak bisa digambarkan. Tapi bagaimana nilai-nilai Tuhan itu menyentuh kehidupan kita? Bagaimana pengaruh tauhid menjadi nilai besar? Itu digambarkan oleh mantan ketua Muhammadiyah, Profesor Anais, dengan tauhid sosial. Maknanya apa? Nilai tauhid itu bukan yang segera disimpan dalam hati, bukan hanya diletakkan dalam pikiran, bukan hanya dibuat menjadi alat untuk mengontrol hati kita seorang, tetapi menjadi media, menjadi sarana menunjukkan jalan diri kita. Apa?
adalah prinsip teologi al-Ma'un itu. Apa kata Al-Quran? Al-Wailani yukadzibu bid-din fadzalikan ladzi yad'u wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailun lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Jadi dalam konsep pemahaman disebut teologi al-Ma'un. Yang aman-aman itu tak mau pindah pelajaran kalau ini belum dilakukan. Santri-santri itu bertanya, Pak Kiai, mantap apa tadi al-Ma'un? Sebelum dari al-Ma'un, kini al-Ma'un boleh. Apakah besok masih al-Ma'un? Kata Kiai adalah iya. Kalau Anda belum melaksanakan al-Ma'un itu. Lalu itu, karena adalah al-Ma'un yang yukadzibu bid-din. Tahukah orang beragama tapi pendukung? Tahukah orang yang mengaku Islam tetapi bohong? Tahukah orang yang mengaku Islam tetapi menipu? Apa kata? Bukan orang yang nggak sholat, bukan orang yang puasa dan apa? Padahal dia itu orang yang hati anda. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, yang tidak memberi makan. Pada maksudnya yahuddu 'ala al-ihtimam. Kalau dalam tafsir apa makna yahuddu 'ala al-ihtimam? Memberi perhatian, ada kepedulian, ada rasa simpati, ada rasa empati, ada merasakan apa yang dirasakan oleh saudara. Kenapa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba akhihi kama yuhibbu nafsihi. Tidak beriman apa? Dari satu orang beriman oleh Allah, oleh Rasulullah SAW, hatta yuhibba akhihi kama yuhibbu nafsihi. Sampai awak benar-benar mencintai sana awak, saudara awak, keluarga awak, orang kaki awak, tetangga awak, siapapun jawabannya. Seperti awak memandang diri sendiri. Ini maksudnya tauhid Islam. Bahwa nilai Tuhan yang ada dalam diri kita, nilai tauhid yang ada dalam diri kita, nilai sahihnya akidah kita, nilai benarnya keyakinan kita sangat bergantung seberapa besar aspek kita dari diri kita. Seberapa besar paradigma kita memandang hidup. Seberapa besar mindset kita dalam memandang sesuatu tentang kehidupan. Bagaimana kita semua keluarga besar Muhammadiyah, bagaimana para guru yang ada di Aisyah menjadi guna Aisyah, juga Umrah Khadijah dan Umrah menjadi bagian di jati diri kita. Tidak mudah. Sampai ada sebuah syair yang menyebutkan betapa dahsyatnya dan luar biasanya cinta ibunya, nilai kecintaan beliau sebagai putri sahabat utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah bintu Abu Bakar radhiyallahu anha. Itu tak main-main. Ketika Rasulullah SAW berjalan akhir hayatnya, apa kata Ibu Aisyah sampai maaf, siwa Rasulullah itu digigit oleh Ibu Aisyah sampai hilang apa namanya sampai luasnya terbentuk. Kemudian beliau membersihkan gigi Rasulullah SAW. Bekas apa? Bekas dari gigitan beliau. Itu nilai manusia yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Ummu Aisyah, tetapi itu Abu Bakar putrinya. Abu Bakar sahabat utama yang kemudian berubah menjadi mertua. Sahabat utama, orang yang paling pertama membenarkan dakwah Rasulullah SAW, pendamping Rasulullah SAW berhijrah, pendamping setia Rasulullah berhijrah. Rasulullah SAW meminta kepada Ali bin Abi Thalib sebutkan kemudian menjadi nabinya dan kemudian menjadi sahabat utama juga yang keempat salibah cepat. Beliau minta Ali bin Abi Thalib itu apa? Tidurnya Rasulullah SAW. Dengan situ apa siapa? Ali bin Abi Thalib tidur di tempat Rasulullah siapa? Karena yang dicari Rasulullah, yang dikejar Rasulullah, yang mau dibunuh Rasulullah SAW. Tapi Ali digagalkan sebagai seorang anak muda, sepupu kandung Rasulullah SAW, bahkan kemudian menjadi sahabat utamanya,
maka beliau siap menerima tanggung jawab ini tanpa pikir panjang. Kenapa? Karena dimensi dalam diri ada dimensi ilahi, wahyu yang dia percaya. Ada dimensi akliah, dimensi intelektualitas. Sehingga beliau tahu bagaimana sampai Rasulullah SAW menyebut apa? Ada lagi yang terlalu dua ahli bapak. Aku ini dalam kotanya ilmu, negerinya ilmu, dan alim itu menunjukkan kecerdasan seorang ahli bagi Allah. Itu bagian tidak terpisah. Karena kita semua berpandangan bahwa para sahabat Rasulullah SAW dengan keistimewaan masing-masing. Mereka memainkan peranan masing-masing, mereka menjalankan tugas masing-masing, mereka menjalankan amanah masing-masing. Tetapi satu kesatuan yang tak bisa menjadi pokok hilang dalam mereka. Jangan dikira persoalan satu ini tidak. Mana ibu-ibu SLB? Baru, jadi guru di SLB itu Pak, Bu, Masya Allah, ini punya kesabaran super ekstra. Aku disuruh ceramah di anak SMP saja setengah hati. Jangan SD, apa jangan SD? Menceramah, mau ceramah, Islamira ceramah, kegiatan di anak SMP, saya bertolak. Kenapa? Karena tidak didengar kan. Kalau tidak ada lucu-lucunya nggak tahu. Jangan anak-anak, ibu-ibu saya kalau ada Ustaz Muslim Subhanallah. Ada lucu-lucunya, tapi kalau kebanyakan lucunya, akhirnya apa? Setiap pulang lagi, ada dikasih di pengajian lucu sekali. Besok lagi, apa tadi tanya suaminya, lucu pada Ustazah, Masya Allah. Kata suaminya besok, usah pakai pengajian, nonton saja di lawan polisi. Kenapa? Karena kita sudah dekat friend. Jangan lupa menjadi guru SMP itu. Masya Allah. Bagaimana melatih mereka dengan perpustakaan, bagaimana meletakkan basic nilai dan kesatuan, bagaimana merawat cinta kasih, menunjukkan empati, menunjukkan karena terukur anak-anak yang diberi oleh Allah SWT punya keistimewaan, punya spesialisasi khususnya. Itu sentuhannya pakai nurani, sentuhannya pakai jiwa, bukan hanya sekedar kemampuan intelektual, bukan hanya sekedar kehebatan dunia, bukan. Ada Rasulullah yang mengingatkan. Maka dalam dimensi ini, bila yang ketiga disebut oleh Majelis Taklim Muhammad Pusat dengan apa? Dengan sebutan daun. Imam Malik disebut apa? Daun. Apa dimensi yang buat kalian namanya akhlak? Akhlak ini dimensi daun. Tiga berada pada kita. Rasulullah itu. Kalau dikenal disebut. Ya boh. Dapat betul kau. Dapat betul, rasul, ya. Karena itu yang penting. Yang boleh kan ada orang yang hebat intelektualitasnya, hafal Al-Quran, tapi rasa baik tidak ada. Tidak mudah menghargai orang-orang bawah, tidak mudah menghargai ujung-ujung tombak dan perbuatan. Ujung-ujung tombak itu betul-betul berbuat. Maka kata mau sampaikan di kawan-kawannya NN, kawan-kawan Muhammadiyah. Yang berkata sini menyampaikan bahwa Allah itu akan ujung market karena Allah. Kita bukan market turun, bukan market pusat, market karena Allah, marketingnya Allah. Yang siapa akan menyampaikan dakwah sebagai bagian dari janji Muhammadiyah. Karena yang Muhammadiyah tidak bisa dipisahkan dari dakwah, tidak bisa dipisahkan dari tugas pokok amal ma'ruf nahi munkar, tidak bisa dipisahkan dari dakwah membangun peradaban. Itu satu kesatuan yang tak terpisah. Sama dengan Rasulullah SAW. Bicara tentang Rasulullah, ya bicara tentang keluarga. Bicara tentang dakwah Rasulullah, bicara tentang apa? Nilai-nilai yang dilahirkan dalam kehidupan. Tak bisa dipisahkan. Maka kita disebut sebagai saudara Rasulullah SAW. Ibu tidak, ibu-ibu tidak ada. Ibu-ibu tinggal di rumah itu akan gampang, coba sekali-sekali apa disebutkan di rumah. Ibu tidak perlu anak kalau ada anak kecil, tidak perlu yang hebat. Masakan kalau saya masak dulu, sekali ibu tinggal dari pagi sampai sore lah, tidak usah sampai malam, sampai sore. Kalau tidak stres suami ibu, tidak stres apa di rumah, ibu sudah suami hebat.
Anak ente, ibu tinggalkan pagi raut-raut ke mall, ibu jalan-jalan dulu, biarkan suami di rumah, pampersnya nggak dipasang, belum disapu, dapur masih berantakan, kamar masih berserak, ibu biarkan. Saya yakin ibu pulang, pasti suaminya itu langsung sujud syukur. Kenapa? Karena stresnya ibu tinggalkan sampai pulang. Gak mudah, gak mudah. Untuk menjaga rumah betah di rumah suami itu gak mudah. Karena suami itu di kaki itu ada telanjang. Gampang kalau nggak keluar rumah. Makanya kalau ibu punya suami di rumah, harus tanya, kenapa udah keluar? Karena suami itu apa? Memang dia di luar. Dia harus berjuang. Esensi berjuang itu punya nilai tawar yang luar biasa. Apa yang Allah SWT? Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu ulaika yarjuna rahmatullah. Orang-orang beriman yang kemudian imannya diinvestasikan, imannya dimanifestasikan, imannya diaktualisasikan dalam hidup, yang kemudian disimbolkan dengan jihad, ulaika yarjuna rahmatullah. Itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Orang-orang yang mengharapkan indikasi kasih sayang yang sangat, indikasi kebahagiaan yang sesungguhnya. Karena simbol-simbol yang ada di tahun ini yang terkait dengan kebahagiaan, yang terkait dengan kesenangan, yang terkait dengan kebahagiaan kita, ternyata unsur-unsurnya masih materi. Yang dimakan dan unsur yang dipakai dalam. Tapi unsur penting pemikirnya ada iman. Apa itu? Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Sesungguhnya dialah Allah yang menurunkan as-sakinah, menurunkan ketenangan, menciptakan kedamaian, menghadirkan keharmonisan di qulubil mu'minin, di hatinya orang beriman, di pikirannya orang beriman, di rasanya orang beriman, di rasanya orang. Untuk apa? Liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar menambah kualitas imannya, menaikkan kadar keyakinannya, menguatkan akidahnya, meneguhkan tauhid. Maka Muhammadiyah dari dulu dikenal dengan apa? Antitesis tahayul, bid'ah, dan khurafat. Hal-hal yang tahayul dan aku Muhammadiyah. Kenapa? Karena Muhammadiyah sejak awal membangun diri apa? Berasaskan kepada tauhid, berasaskan kepada pilar ilahiyah, pilar wahyu yang dirangkai, diusung, dipakai apa? Pilar intelektualitas, pilar akal. Baru dapat dihias indah dengan akhlakul karimah, dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang baik, yaitu apa? Daud. Kalau di majelis tadi itu, majelis tadi itu disebutnya apa? Daud Rasul. Allah kalau berada sepeda atau naik motor, namanya baru berada akan disuruh pancing ustaz berbohong, cari tempuh dan lain. Kalau lancar, kalau sudah hebat nyetirnya, kalau sudah hebat bawa sepedanya, kadang-kadang lapasnya ada masalah. Orang menyetir berpikir, kalau sudah menyetir sambil WA, sambil laptop, baru itu tidak baik. Tapi artinya apa? Sudah bisa dikendalikan apa kendalinya? Tahu. Ada rasa yang tidak, ada rasa yang menyetir. Jika kita yang mudah, walaupun belum tahu dalilnya, belum tahu alasannya, belum tahu landasannya, kita bisa mengikuti apa yang disebut oleh para ulama istafiham, mintalah fatwa kepada diri, kepada hati nurani, kepada pikiran dan perasaan. Kenapa? Karena pikiran dan perasaan kita dilandasi dengan akidah yang benar, pikiran dan perasaan kita ditopang dengan ilmu yang benar, pikiran dan perasaan kita ditambah dengan apa? Kebiasaan akhlak yang indah. Nah, ketika melakukan sesuatu, walaupun belum ketahui rumusnya, belum ketahui hukumnya, belum ketahui dalilnya, kita sudah bisa melakukan apa? Dengan pikiran dan perasaan. Lalu itu dibuatkan. Alhamdulillah, awal ada dalam pedoman putusan tarjih supaya ternyata awal ini
sholat misalnya sebagai dimensi penting juga dalam teologi al-ma'un, karena sholat yang kosong, sholat yang kelompok, sholat yang tak berdaya adalah sholat yang tidak menghadirkan tentunya. Untuk menghadirkan sholat yang benar, kita perlu belajar sholat yang benar. Bukan hanya sholatnya, tapi mulai dari persiapan sholatnya di awal dari itu. Bila kita sholat, masih dulu kata Nabi SAW, kalau mau sholatnya mantap, kalau mau sholatnya nikmat, kalau mau sholatnya asyik, masih dulu sempurna dulu. Kalau wudunya sudah sempurna, insya Allah sholatnya benar. Yang perlu diperhatikan bagian-bagian sholat, semua rukun sholat, yang namanya bacaan itu hanya Al-Fatihah dan tahiyat yang wajib, yang rukun, yang lain sunnah. Jadi yang perlu kita lakukan ketika kita ruku mesti benar, sujudnya mesti benar, duduk antara dua sujud mesti benar, sehingga sholat kita menjadi benar. Kenapa? Karena gerakan menjadi inti dari sholat. Wah, tidak baca subhanallah bil azim, tidak baca subhanallah bil a'la, tidak baca subhanallah wa bihamdihi, tetap sholat kita sah dan sholat kita akan memberikan pengaruh rasa. Kenapa? Karena bacaan sholat itu hanya berbunyi. Wirid dikir subhanallah bil azim, subhanallah bil a'la, subhanallah wa bihamdihi, itu penunjang bukan inti. Jadi kalau awal rukunya benar, maka sholat kita sah. Rukunya tidak benar, bacaannya sepanjang apapun, selama apapun, tidak benar. Maka itu ulama mengatakan wayang ma'un. Kalau dalam dimensi harta mencegah untuk memberikan yang terbaik, tapi bagaimana menghadirkan jiwa kita untuk menghadap Allah itu harus lebih baik. Jadi walaupun secara fikirnya sah, laki-laki itu cukup menutup dari pusing sampai ke lutut sudah sah, tetapi secara etika, secara adab kita tentu tidak baik. Kita sholat hanya pakai sarung, atau celana bojot yang hanya sampai dari pusat sampai ke lutut, tidak pakai baju. Sah sholat kita secara fikir, tapi bagaimana ukurannya, hitungannya dengan gaul tentu tidak sah. Maka pilar ketiga penting adalah pilar gaul atau pilar akhlak. Pilar kedahiyah yang disimbolkan dengan wahyu, dengan nakal. Pilar yang kedua, pilar intelektualitas yang disimbolkan dengan intelektualitas dengan akal, dan pilar ketiga yang disebut dengan gaul, yang itu pilar akhlak. Yang satu kesatuan yang terpisah. Malu bahwa pakai seragam Aisyah, pakai seragam Muhammadiyah, tapi di jalan melanggar pembelaan. Malu. Ada yang cari itu. Iya, tetap apa? Karena itu simbol gaul. Lampu merah itu simbol gaul. Memang tidak ada polisi sekarang, tetap kita berhenti kamera. Tetap hati-hati kita punya. Jangan lagi kalau hijau. Kenapa? Karena itu sudah disepakati secara umum. Tidak tahu, anda tidak sampai waktu di kue itu. Anda tidak ikut tanda tangan. Anda tidak ikut di situ. Tapi yang namanya hidup bersama, hidup dalam komunitas, hidup dalam zaman ini, maka satu dan satu itu tidak dikatakan Allah harus mengikuti aturan yang sudah disepakati bersama. Misalnya disepakati bersama, kalau seragam Aisyah itu tentunya dipakai. Tiba-tiba ada yang karena pantainya warna merah, minta awal hidup pakai seragam Aisyah, simbol Aisyah, tapi merah tidak boleh. Kenapa? Apa ya? Aturan organisasi. Dan tentang partainya partai merah, jadi tidak belajar. Nah, itu kuncilah ada orang lupa pelaku ini, ada mereka boleh. Tidak bisa. Ini saja bicara berapa? Ini menjadi diri ada sebagai keluarga besar Aisyah. Jadi diri kita kecuali kalau memang dibebaskan. Ada di luar struktur, di luar seragam resmi, boleh silakan. Bahkan kita bersyukur kalau kata sekretaris kita Profesor Abdul Ghani mengatakan siapapun kader Muhammadiyah dimanapun dia adalah kader Muhammadiyah yang mendapatkan tugas. Ada dari SK, ada dari surat tugas, tetap dia adalah kader Muhammadiyah yang harus membawa nilai-nilai Muhammadiyah dalam posisinya, dalam jabatan publiknya, dalam posisinya, dalam pangkatnya, dalam dunia. Dan walaupun dalam surat tugas dalam SK dari pimpinan Muhammadiyah dalam sebuah hikayat sekalipun, kalau tahu dia harus menunjukkan jati diri sebagai warga Muhammadiyah, sebagai kader Muhammadiyah. Apalagi dalam banyak temannya.
sekolah gratis sampai kuliah mendapat mahasiswa karena tiba-tiba pulang kita ketemu sombong merasa paling hebat, merasa paling jago, merasa aku dan paling senang dan ketemu lagi. Tapi yang kita dapat jadi ayo. Makanya kejadian dari guru dari apa guru SMP, guru TK, guru SD. Tapi sekarang apa terjadi? Aku kata waktu bulan Ramadan sedih banget. Pak sedih karena aku ceramah di tempat guru agama SMP sedekai. Guru agama bukan guru biasa, guru agama. Tapi agama Islam. Aku kagetnya kenapa? Karena begitu tahu ternyata banyak guru agama Islam di sekolah negeri di DKI itu tidak pandai mengaji. Terus apa yang mau ajarkan? Ya Ustaz, kan sekarang pelajaran agama ada lagi. Apa pelajaran agama Islam, apa pelajaran Quran yang sekarang ada itu pelajaran budi pekerti. Jadi benar kan? Pantas 2 tahun yang lalu organisasi Islam Muhammadiyah NU, Hidayatullah Al-Wasliyah, Al-Qusi dan semua orang Islam protes keras. Kenapa? Karena pelajaran pendidikan awal sudah tidak ada nilai agama. Menyedihkan. Dan ternyata benar-benar sampai ada yang sosialita di media sosial mengaku. Kenapa? Karena anaknya yang sudah tamat SMP mau masuk SMA nggak tahu kalau rukun iman itu ada 6, rukun Islam itu ada 2. Coba hal itu yang terjadi dengan apa? Jadi kalau anak-anak yang sholat itu minta kali yang sholat, yang minta urut Muhammadiyah sholat. Kalau awak minta sholat kenapa? Kenapa? Minta anak. Hanya kenapa kau tak bisa? Kenapa kau tidak ada yang melakukan? Kenapa kau tidak ada yang melakukan? Kalau dapat dia Ustaz. Mereka besok harus tahu, harus beri pelajaran. Kenapa? Karena ini yang utama. Apa sih yang diberikan ke orang tua? Orang tua kan apa? Orang tua tidak minta apa-apa. Setelah urusan kita, sebagaimana Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah mengatakan apapun. La as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddah fil qurba. Katakan kepada Muhammad, sampaikan kepada umat, sampaikan kepada pengikut, sampaikan kepada pecinta. Apa yang disampaikan? La as'alukum alaihi ajra. Aku tidak minta upah. Aku tidak minta bayaran. Illa al-mawaddah fil qurba. Yang aku minta, tolong cintai adik kerabatku, tolong cintai anak keturunanku, tolong cintai ahli waris. Itu perintah Allah. Maka Rasulullah dan anak keturunannya tidak boleh menerima sedekah. Apalagi mengambil zakat, apalagi mengambil wakaf. Mereka hanya boleh mendapatkan hadiah. Rasulullah SAW hanya boleh berapa? Karena kalau dalam rumus ketatanegaraan Rasulullah itu sudah berhak atas wanita, harta rampasan perang sudah berhak itu. Tapi kalau zakat sedekah tidak ada. Itu hanya memperoleh hadiah. Dan itu jika alhamdulillah pesan pendiri kita Muhammadiyah apa beliau hidup pada Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Bukan berarti tidak boleh menjadi awal amal usaha Muhammadiyah tidak boleh, tetap secara profesional. Tapi jangan menuntut kaki lebih kalau tidak profesional, tidak punya daya rumah, tidak punya daya uang, tidak punya nilai lebih. Orang kanan itu kan orang kiri minta gaji, salah tuh. Tapi kalau dia punya peran yang memang profesional jalankan, dia berhak mendapatkan gaji, dia berhak mendapatkan reward, dia berhak mendapatkan berada. Kenapa? Allah pun sudah menunjukkan keterangan. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Sungguhnya kita dapat ajr dan dapat ujrah. Ajr itu dari Allah, ujrah itu bisa bentuknya pipi, bisa bentuknya piagam, bisa bentuknya penghargaan, bisa bentuknya hadiah. Itu namanya ujrah. Kalau ajr di Allah dan ajr di Allah, ghairu mamnun. Gak ada ujungnya, gak ada akhirnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada hari ini, juga saudara-saudara kita yang lain, menjadikan posisi kita sebagai bagian penting. Tidak ada yang tidak penting, semua penting.
Ibarat mobil pentil yang diangkat pentil itu penting. Kenapa? Karena kalau ada pentil, ban kempes. Kalau ban kempes, mobilnya nggak akan jalan. Jadi jangan pernah meremehkan perang sekecil apapun dalam organisasi. Kenapa? Karena itu satu kesatuan yang tak terpisah. Yang punya perang kecil jangan bersedih hati. Kenapa? Karena kita juga bagian dari yang besar. Yang besar jangan merasakan malu. Kenapa? Karena tidak mungkin awak jadi besar, apalagi dengan posisi besar kalau tidak ada musuh-musuh yang kecil. Benar tak? Karena itu harus ada. Maka pilar ilahiyah dengan wahyu harus kita akrab, mengerti dan mengkaji. Pilar intelektualitas, pilar akal dengan logika, dengan pelajaran-pelajaran penting untuk kita lakukan. Dan pilar gaul, pilar rasul adalah kita tunjukkan dalam bidang akhlakul karimah, insyaallah. Mudah-mudahan kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala, kita semakin mantap jati diri Muhammadiyah kita. Jati diri begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah dimensi, sehingga ketika memainkan peran tidak ada yang kecewa, apalagi cuma sekedar cari sensasi. Kecewa jangan, tapi cari sensasi itu jangan. Yang kita cari apa? Ridho ilahi. Insya Allah. Barangkali ini yang dapat disampaikan. Ada waktu 10 menit yang mau tanya sekarang. Berikut. Ada bertanya silakan. Kalau dari tanya, mau tanya? Ada bu? Ada. Kalau ada, alhamdulillah. Abang mohon izin, mohon pamit karena harus berangkat ke PU. Malam ini ada dari PU bersama Ketua DPRD Sumatera Barat, dan sampai besok di PU siang lanjut lagi ke Pekanbaru, baru insya Allah ke Jakarta. Mohon doanya supaya dilancarkan oleh Allah SWT, dan insya Allah kembali lagi kemari. Dan kalau kembali mudah-mudahan bisa bersama lagi keluarga besar apa namanya PCM Nanggalo dan keluarga besar insya Allah. Dan mudah-mudahan bisa lagi dengan PDR dan PWR, dan khususnya kepada keluarga besar KMM. Penting itu KMM harus sosialisasikan dari kos kepada kemudian sosialisasikan, karena ini banyak tempat semalam anggota informasi dan PWR Jawa Barat mengatakan ini harus dihidupkan, karena banyak tempat apalagi di PDR, apalagi sampai PDR itu KMM-nya akan jalan. Jadi maka syukur nih, aku bawa spirit dari Sumatera Barat, spirit dari KMM Sumatera Barat aku bawa. Alhamdulillah peran besar KMM, sehingga insya Allah hari ini mudah-mudahan 3 kader Muhammadiyah itu bisa menjadi perwakilan Sumatera Barat untuk di Senayan insya Allah. Ya, insya Allah mudah-mudahan yang pertama penasehat Muhammadiyah Sumatera Barat Dr. Irfan Usman, kedua Ustaz Fathullah, dan yang ketiga Ustaz Muslim Jati. Itu juga pertama kali juga keluarga besar Muhammadiyah juga. Dan insya Allah mudah-mudahan yang keempatnya juga masih warga Muhammadiyah. Sehingga insya Allah aspirasi sebagian warga, sebagian besar warga Sumatera Barat dan orang Muhammadiyah 68% kalau salah. Ya, 68% itu keluarga besar Muhammadiyah. Maka aspirasinya harus tidak boleh jauh dari unsur-unsur dakwah persaudaraan, dakwah Muhammadiyah. Kemarin kita sudah bikin tempat. Kenapa? Karena menggeser dana pimpinan pusat 19 triliun. Pernah dengar bu? 19 triliun itu kalau dibeli Tetawa, Sumatera Kota dalam apa yang dibeli rendang, masya Allah, 7 tahun awak se-Indonesia makan tak jadi. Itu baru yang besar. Salah satu cabang Lamongan itu menggeser dengan 30 miliar. Itu BSI langsung lapak apa? Galau langsung. Kenapa? Karena nggak ada duit. Jadi jangan dikira awak masuk bank menitipkan pinjaman di bank, ambil keluar dari awal dari bank, pintunya hilang. Itulah kerja hari ini. Itu gitu. Walaupun karakternya masih ada di sana, tapi nilainya sudah tidak ada lagi. Maka ketika Muhammadiyah menarik dananya, itu gengel. Ya, maka tunggu instruksi mudah-mudahan. Apa selalu membunyikan di grup, menyampaikan kepada petinggi-petinggi supaya Muhammadiyah segera punya bank sendiri. Walaupun kita pernah punya bank, ada bank persenjataan yang sekarang menjadi bentuk keputusan itu pernah menjadi milik Muhammadiyah.
yang harus kita kembalikan sekurang-kurangnya di masing-masing wilayah punya baitul mal sekurang-kurangnya. Kalau bisa, kenapa? Supaya kita bangun ekonomi umat ini dari mana? Dari bersama jamaah. Kalau semua jamaah partisipasi aktif, semua jamaahnya satu, semua jamaahnya ikut, maka insya Allah jangankan bang warung sembako pun akan berada. Misalnya contoh, kalau pengajian itu pengajian, atau kebetulan dokter ekonomi Islam. Kalau tekanan itu artinya apa? Kalau semua setiap ngaji itu memesan ada 10 kilo gula sekian, kemudian mimu, tidak makan mimu bu, tidak makan mimu Muhammadiyah, halo, mana dokter? Nah, halo Pak, aja ditunjukkan. Jadi setiap nanti dia disalurkan ke PDR. Ah, ya nanti aku sampaikan. Karena penggagas utamanya itu orang awam. Buya Dr. Kiai Haji Anwar Abbas, orang kaya rumah. Buya Anwar Abbas itu kadernya Buya siapa namanya tadi? Buya yang tersebut. Bukan. Yang ditablik. Hah? Bukan. Masih ada orangnya. Buya Allah. Kalau Buya Linahar itu di bawahnya Buya Abbas. Di antaranya lagi yang sekarang senior di PP di tablik Buya lupa. Nah itu dulu yang mengkader Buya Anwar. Beliau sekarang walaupun Buya Anwar posisinya di Waketum, tapi beliau tetap menghormati Buya ini karena beliau di tablik, bahkan beliau di cabang Kelapa Gading. Itu sekarang, jadi sudah banyak sekarang Bu, ada mimu, ada airmu, atau ada merek lain. Kalau selain airmu itu ada mereknya, saya lupa. Ada. Itu ada di tangan Bu, mimu yang jelas mimu. Itu lama pada minyak itu. Ibu bentuknya, jadi setiap datang pengajian ibu bawa catatan. Bare 10 kilo, mie 1 karton, apalagi gula, apalagi pesan. Nanti PCM yang menyiapkan. Jadi ibu datang bawa PT, bawa catatan. Ini pesanannya. Supaya apa? Bangun ekonomi awak dan awak oleh awak. Kalau itu yang terjadi, aku yakin ramai pengajian di sini. Ya, konsepnya masyarakat. Insya Allah nanti aku bicarakan dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah di pusat dan di Minang. Insya Allah kita jadikan Muhammadiyah Sumatera Barat percontohan membangun ekonomi kader Muhammadiyah. Setuju? Setuju. Ya, Insya Allah akan kita kembangkan supaya apa yang dihasilkan dikeluarkan dari warga besar Muhammadiyah akan dinikmati dirasakan oleh warga besar Muhammadiyah. Nah, kita ada yang terima beasiswa di Muhammadiyah Kuala di Australia harus ada Muhammadiyah. Dan kalau bisa dari Sumatera Barat harus mengirim yang baik yang sekolah di Malaysia, di Musim, Universitas Cyber Internasional Muhammadiyah di Malaysia, itu juga kader Muhammadiyah harus sekolah ke sana. Supaya apa? Bagaimana mengajarkan anak-anak untuk lebih maju dan berkembang lagi. Insya Allah. Ya, terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak sampaikan kepada Ustaz di Bekasi Jawa Barat. Jauh beliau sengaja memberikan penguatan dan pencerahan pada warga Muhammadiyah Kota Barat. Bapak Ibu, baik. Tadi yang diputuskan duit kajian bulan depan itu tanggal 11 Agustus. Itu pertamanya tanggal 4, kedua tanggal 11 Agustus. Tempatnya di mana? Disepakati ini. Supaya orang ada di Malaysia cabang ada. Dan Muhammadiyah cabang ada. Pakai kedua tapi yang